Halo semuanya, balik lagi sama saya Dian Maldini. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana kalau di dunia ini setiap orang hidupnya tidak punya etika? Nah, di sesi kali ini kita bakal sharing ngebahas mata kuliah etika profesi. Jadi simak sampai selesai. Ini adalah modul etika profesi yang sudah saya rangkum dari 14 pertemuan mata kuliah. Pertama ada konsep dasar etika profesi. Presentasi ini akan membahas konsep dasar etika profesi, meninjau pengertian etika, hubungannya dengan filsafat dan ilmu pengetahuan, serta moral dan norma kehidupan. Saya juga akan mengeksplorasi pelanggaran etika, berbagai jenis etika, dan tantangan etika di era teknologi. Saya akan rubah dulu tampilannya. Oke. Tinjauan umum etika. Pengertian etika berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ada 3. Yang pertama, ilmu tentang baik dan buruk, hak dan kewajiban moral. Yang keduanya, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Lalu yang ketiga, nilai benar dan salah yang dianut masyarakat. Lalu selain dari KBBI, kita juga memasukkan definisi etika berdasarkan atau menurut ilmuwan, yaitu Robert Salomon. Dia memberikan 2 definisi. Yang pertama, etika itu karakter individu. Orang yang beretika adalah orang yang baik. Lalu hukuman sosial, maksudnya hukum yang mengatur perilaku manusia. Etika, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Apa hubungan dari ketiga tersebut antara etika, filsafat, dan ilmu pengetahuan? Unsur penting filsafat menurut Abdul Qadir ada 5. Yang pertama, kegiatan intelektual, maksudnya memerlukan pemikiran mendalam. Yang kedua, mencari makna hakiki, artinya interpretasi untuk menemukan makna sejati. Yang ketiga, Abdul Qadir juga menjelaskan bahwa unsur penting filsafat termasuk dari segala fakta dan gejala. Objek filsafat adalah realitas. Refleksi metodis sistematis, maksudnya membutuhkan metode dan prosedur. Yang terakhir, untuk kebahagiaan manusia, karena itu adalah tujuan akhir dari filsafat. Etika adalah bagian dari filsafat moral, mempelajari perbuatan baik dan buruk berdasarkan kodrat manusia. Etika adalah ilmu pengetahuan, dan moralnya adalah objeknya. Next, kita juga akan bahas terkait hubungan antara etika, moral, dan norma kehidupan. Mungkin teman-teman pernah mendengar kata moral dan kata norma. Apakah itu semuanya berbeda atau sama? Kita akan bahas. Moral dan etika adalah nilai-nilai serta norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah laku. Di sini kita memberikan 6 poin-poin penting. Yang pertama, orientasi hubungan, maksudnya adalah fokus pada ganjaran, kekuatan fisik, dan material. Nilai kemanusiaan tidak dipersoalkan. Ada orientasi hedonistis, maksudnya perbuatan benar adalah yang memuaskan kebutuhan individu atau orang lain. Yang ketiga, konformitas, artinya cenderung mempertahankan harapan kelompok dan mencari persetujuan. Yang keempat, otoritas, melihat hukum, kewajiban untuk mempertahankan tata tertib sosial, religius. Yang kelima, orientasi kontrak sosial, artinya menekankan persamaan derajat, hak, dan kewajiban timbal balik dalam tatanan demokratis. Yang keenam adalah orientasi moralitas prinsip, maksudnya memberikan nilai tertinggi pada hidup manusia, persamaan derajat, dan martabat. Ini adalah 6 poin yang pasti teman-teman pelajari dalam mata kuliah etika profesi. Pelanggaran etika dan hukum, bagaimana sih? Maksudnya, ada beberapa poin yang sudah saya masukkan.
Poin pertama adalah kebutuhan individu, kedua tidak ada pedoman, yang ketiga perilaku individu, yang keempat lingkungan tidak etis, dan yang terakhir adalah perilaku atasan. Nah, secara garis besar, etika itu dibagi menjadi dua. Ada macam-macam etika. Yang pertama etika deskriptif dan etika normatif. Kedua ini berbeda. Maksudnya adalah etika deskriptif membahas fakta tentang nilai dan pola perilaku manusia, kalau etika normatif memberikan penilaiannya dan himbauan tentang gimana manusia harus bertindak sesuai norma atau aturan yang berlaku. Klasifikasi etika saya sudah memberikan gambaran di sini. Etika itu dasarnya ya, di intinya, dasar dan sumber nilai. Di luarnya kembali ada etika khusus, berupa terapan pada hubungan sosial, dan yang paling luar itu adalah rincian khusus, maksudnya seperti individu, sosial, profesi, dan lingkungan. Etika dan manajemen teknologi. Ternyata dalam bidang manajemen teknologi atau perkembangan teknologi, tentu itu harus memegang etika. Maka itu di program studi informatika, pasti teman-teman juga akan mempelajari mata kuliah etika profesi. Kita akan membahas pengertian etika. Dari awal kita sudah mengetahui secara definisi, secara gambaran, tapi kita akan membahas bagaimana arti katanya. Ternyata etika itu diambil dari bahasa Yunani. Ethos, maksudnya norma, nilai, kaidah, tingkah laku baik. Atau ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk menurut akal manusia, atau sistem pengaturan pergaulan untuk saling menghormati. Tujuannya apa? Nah, tujuan mempelajari etika supaya mendapatkan konsep penilaian baik dan buruk yang sama bagi semua manusia tanpa terkecuali. Pengertian baik dan buruk, baik itu mendatangkan rahmat, perasaan senang dan bahagia. Kalau buruk itu segala sesuatu yang tercela, bertentangan dengan norma masyarakat. Nah, selain dari etika, di mata kuliah etika profesi juga akan teman-teman pelajari seputar profesi dan profesionalisme. Profesi dan profesional itu dua kata yang hampir sama. Kalau profesi adalah pekerjaannya, maksudnya adalah pekerjaan pokok untuk nafkah, mengandalkan keahlian khusus, itu profesi, dilaksanakan purna waktu, sumber nafkah utama, dan keterlibatan pribadi mendalam. Kalau profesional itu sebutan untuk orang yang memiliki profesi tadi. Tahu keahliannya, meluangkan waktu penuh, terus hidup dari pekerjaan dan bangga akan pekerjaannya. Ciri-ciri profesi ada beberapa poin-poin. Yang pertama, mereka pasti memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu, kaidah moral tinggi, punya kode etik, mengabdi pada masyarakat, punya izin khusus, dan menjadi anggota organisasi profesi. Ada 3 peranan etika dalam profesi, saya sudah rangkum. Yang pertama, landasan pergaulan. Yang kedua, tata nilai tertulis. Dan yang ketiga, sorotan masyarakat. Maksudnya, landasan pergaulan adalah dasar interaksi dengan masyarakat umum dan sesama profesional. Tata nilai tertulis maksudnya adalah kode etik profesi sebagai pegangan anggota untuk menghindari kemerosotan etika. Kalau sorotan masyarakat, artinya bahwa perilaku tidak etis dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi. Ingat teman-teman, prinsip etika itu harus dijalankan dan harus dihafal oleh teman-teman. Prinsip etika ada 5. Yang pertama kemanfaatan umum, yang keduanya kewajiban, yang ketiga kebenaran, lalu keunggulan, dan sadar lingkungan. Oke, itu materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan dan materi sharing ini bisa teman-teman tangkap dan bermanfaat untuk semuanya. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.